Halo semuanya, pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, matematika, bisnis. Halo, nama saya Bayu Putra Pratama dengan NPM 2341192 dari Program Studi Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa itu pajak? Pajak adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah atas suatu pembelian atau penjualan. Nah, ini mampu meningkatkan dari keseimbangan pasar. Pajak ini dapat mempengaruhi nih keseimbangan antara penawaran dan juga penerimaan, sehingga mengubah harga dan juga kuantitas yang diperdagangkan. Pajak ini dapat menyebabkan harga yang dibayar oleh pembeli akan naik dan harga yang diterima oleh penjual akan turun. Jadi pajak ini dapat menstabilkan suatu harga. Apa itu subsidi? Ya, kita pasti tahu subsidi ini adalah bantuan atau bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen. Subsidi ini bertujuan untuk mengubah keseimbangan pasar dan juga mengurangi biaya produksi atau harga konsumennya. Jadi simpelnya subsidi ini adalah bantuan pemerintah untuk produsen maupun konsumen. Seperti itu simpelnya. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, pengaruhnya itu kita bagi menjadi masing-masing 3. Nah, yang pertama itu ada pengaruh pada harga. Pajak ini akan meningkatkan harga yang dibayar oleh konsumen atau mengurangi harga yang diterima oleh pembeli. Kemudian ada keseimbangan pasar, ada pengaruh pada kuantitas, ada pengaruh pada harga di subsidi dan juga keseimbangan pasar serta pengaruh pada kuantitas. Jadi kita akan membahas selanjutnya adalah keseimbangan pasar pajak dapat meningkatkan keseimbangan pastinya. Kemudian pengaruh di kuantitas. Pajak ini akan cenderung mengurangi kuantitas yang diperdagangkan di pasar, seperti itu. Kemudian bagi subsidi itu menghasilkan harga yang lebih rendah. Kemudian subsidi ini akan mendorong pasar nih untuk menuju keseimbangan yang lebih tinggi. Serta pengaruh pada kuantitasnya, subsidi ini akan meningkatkan nih kuantitas yang diperdagangkan di pasar. Jadi teman-teman harus tahu nih pengaruh dari pajak dan subsidi sendiri itu apa sih bagi keseimbangan pasar. Kelebihan dan juga kekurangan pajak. Nah, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri ada 3 di sini, yaitu pendapatan untuk pemerintah. Pajak ini dapat menghasilkan pendapatan yang diperlukan nih untuk pemerintah, seperti untuk membiayai layanan publik dan juga program-program sosial. Seperti di pasar itu dibangun suatu fasilitas, itu menggunakan uang pajak yang didistribusikan oleh pemerintah. Kemudian juga ada pengurangan ketidaksamaan ekonomi. Pajak ini diterapkan untuk progresif ya. Artinya itu tarif pajak ini lebih tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi. Pokoknya dia harus merata pajak ini. Kemudian ada pengendalian barang-barang tertentu seperti yang dapat merugikan masyarakat saja contohnya, yaitu ada alkohol dan rokok. Itu dapat distabilkan dengan adanya pajak. Maka harganya cenderung lebih mahal karena hal tersebut merugikan, tapi tetap saja yang mengonsumsi rokok dan juga alkohol tetap banyak. Seperti itu. Jadi setidaknya pajak ini menekan yang merugikan masyarakat. Seperti itu. Jadi kita harus mengerti juga nih terkait poin-poin penting dari pajak sendiri. Ya, kita di sini memahaminya 3 poin pentingnya. Lanjut, ada kekurangan nih dari pajak. Yang pertama adalah kuantitas dan juga efisiensi. Pajak ini bisa mengurangi kuantitas yang diperdagangkan di pasar, yaitu dan juga mengurangi efisiensi ekonominya. Kemudian beban pajak. Nah, beban pajak ini dapat jatuh secara tidak merata. Jadi ada yang tidak mendapatkan hasil yang lebih baik, namun dia pajaknya tinggi, itu akan membebani mereka. Sedangkan yang tokonya besar,
mereka sudah banyak konsumen, tapi pajaknya biasa saja, sehingga mereka mampu-mampu saja untuk membayar pajaknya, kurang merata Mas Ian. Kemudian menciptakan distorsi, yaitu produsen dan konsumen mungkin membuat pilihan berdasarkan pertimbangan pajak daripada manfaat atau biaya sebenarnya. Jadi dari kelebihan tadi, pajak juga punya kekurangan. Masih banyak sekali nih toko-toko dengan pajak yang kurang stabil atau tidak setara nih. Yang besar itu kecil, ataupun yang kecil itu tarif pajaknya besar, sehingga dapat memberatkan mereka. Ini harus disurvei kembali nih oleh pemerintah. Lanjut, kelebihan dan kekurangan subsidi. Setelah kita membahas tadi, kita akan bahas subsidi. Itu ada stimulasi produk dan konsumsi. Itu adalah dapat mengurangi nih, dapat merangsang produksi dan juga konsumsi barang atau jasa tertentu yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan pemasoknya ada subsidi nih, kita dapat nih memperkembangkan atau mempertumbuhkan ekonomi di keseimbangan pasar. Kemudian ada dukungan untuk industri tertentu. Industri juga bisa dibantu oleh subsidi demi pertumbuhan sektor-sektor yang strategis bagi perekonomian. Kemudian harganya juga terjangkau. Menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen, terutama untuk barang yang penting seperti makanan atau energi. Jadi subsidi seperti makanan, bahan pokok itu disupport sekali pastinya untuk subsidi sendiri. Ya, yang lebih penting lagi seperti sembako yang kita ketahui, seperti beras, minyak, seperti itu separuhnya mungkin bisa dibiayai dari subsidi untuk meringankan konsumen. Lanjut, ada kekurangan subsidi. Nah, yang terutama itu ada beban bagi pemerintah. Subsidi ini akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar bagi pemerintah, yang dapat mengakibatkan defisit anggaran, yang malah masalah keuangan panjang. Jadi subsidi terus-terusan subsidi maka akan menghasilkan utang, kemudian akan membebankan keuangan. Kemudian ada distorsi pasar lagi, dan juga pengeluaran tidak tepat sasaran. Subsidi biasanya kepada toko-toko yang sudah maju atau sudah baik, sedangkan toko-toko yang rendah itu jarang sekali menerima subsidi. Nah, itu harus disurvei kembali oleh pemerintahnya untuk kemerataan dari pembagian subsidi tersebut. Lanjut ke penerapan pajak dan subsidi. Nah, kita pertama bahas yang pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pada penjual dan juga pajak pada pembeli. Ketika penjual itu, pemerintah menerapkan pajak nih pada produsen. Harga yang diterima produsen itu menurun, dan harga yang dibayarkan oleh konsumen itu malah meningkat. Inilah menyebabkan produsen cenderung mengurangi penawaran dan kuantitas yang diperdagangkan itu berkurang. Sedangkan pada pajak pembeli, ketika pemerintah menerapkan pajak pada konsumen, harga yang dibayarkan oleh konsumen itu naik, dan harga yang diterima oleh produsen itu tetap rendah. Jadi ibaratnya produsen itu menjual dengan Rp10.000, namun dengan adanya pajak jadi Rp12.000 nih si konsumen yang bayar. Tapi tidak ada untungnya untuk produsen, karena mereka tetap menerima 10.000, 2.000-nya sebagai uang pajak. Seperti itu. Dengan adanya sistem pajak tersebut, penerapan pada pasar, jadi tetap menstabilkan pasar pastinya juga, untuk menyeimbangkan pasar. Jadi toko-toko besar itu semakin besar tokonya, maka harus bisa pajaknya juga semakin besar, karena untuk mensejahterakan rakyat juga ya. Jadi tidak hanya di toko besar yang keuntungannya malah lebih tinggi sekali, namun semua itu harus dibuat merata. Lanjut ke penerapan pada subsidi. Nah, pada penjual dan juga pada pembeli. Ketika pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, harga yang diterima oleh produsen itu akan meningkat, dan harga yang dibayarkan oleh konsumen tetap rendah. Nah, ini dapat mendorong produsen untuk meningkatkan penawarannya sehingga kuantitas yang diperdagangkan itu naik. Kemudian pada pembeli, ketika pemerintah memberi subsidi kepada konsumen, harga yang dibayarkan oleh konsumen akan turun, dan harga yang diterima oleh produsen tetap tinggi. Beda dengan pajak tadi, kalau pajak dia pengurangan, kalau subsidi dia penambahan. Karena si produsen ini dapat subsidi dari pemerintah, sehingga dapat meningkatkan nih dari penjualannya tersebut. Gitu. Oke, kita akan bahas tentang kesimpulan. Pajak yang dapat kita ketahui adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah atau pembeli.
untuk penjualan barang atau jasa. Kemudian subsidi ini adalah dalam keseimbangan pasar, bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen. Kemudian kita juga belajar tentang pengaruh pajak dan subsidi pada harga keseimbangan pasar, kuantitas, kemudian 3 poin kelebihan dan kekurangan dari pajak, subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan juga kita belajar tentang penerapan pajak dan subsidi baik pada penjual dan juga pembeli. Jadi teman-teman sudah mendapatkan outputnya nih dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video, semoga bermanfaat. Thank you so much.